Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya teman-teman ya. Kita semua harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita, seperti makan makanan yang sehat, terus makan yang teratur, istirahat yang cukup. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, pada pertemuan ini kita akan membahas materi baru nih teman-teman. Kemarin kan kita membahas tentang sholat Jumat ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas materi baru. Materi barunya itu tentang apa sih teman-teman? Tentang toharoh bagi orang sakit. Nah teman-teman, dari kata toharoh itu, ada yang tahu nggak toharoh itu apa? Nah, kalau sudah ada yang paham, alhamdulillah. Nah, tapi di sini ibu mau menjelaskan lagi. Toharoh itu secara bahasa atau secara arti pendeknya yaitu bersuci. Dalam artian panjang yaitu mensucikan diri dari najis dan hadas. Jadi, toharoh di sini maksudnya itu mensucikan diri atau membersihkan diri dari berbagai najis dan hadas. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah kisah nih dari Ihsan. Kalian mau mendengarkan tidak cerita dari Ihsan? Nah, yuk kita simak cerita dari si Ihsan ya. Sejak semalam, Ihsan merasakan kurang enak badan nih teman-teman. Kemudian badannya menggigil karena demam. Ketika azan subuh berkumandang, ibu pun membangunkannya untuk melaksanakan sholat subuh. Ibu berkata, "Ihsan, bangun nak, sudah waktunya sholat subuh." Kemudian Ihsan bangun dan menjawab, "Bu, Ihsan masih demam. Ihsan belum mampu berwudu," kata Ihsan dengan suara pelan. Kemudian ibu menjawab, "Oh, tidak mengapa nak. Kalau masih demam, Ihsan boleh bertayamum. Yang penting sholat tidak boleh ditinggalkan." Dari sini dapat kita ambil pelajaran yaitu tentang bertayamum bagi orang yang sakit. Nah, kemudian di sebaliknya, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ia tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, bahkan ketika seseorang sedang sakit sekalipun. Nah, jadi teman-teman, sholat itu kita tidak boleh ditinggalkan nih teman-teman. Bahkan dalam keadaan diri kita sedang sakit pun kita harus menegakkan sholat. Nah, kemudian sholat wajib diawali dengan toharoh, baik berwudu maupun mandi. Nah, teman-teman, berwudu ini biasanya digunakan untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, kemudian kalau untuk mandi itu biasanya digunakan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Namun, ada kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak bisa berwudu atau mandi. Nah, di sini ada contoh, misalnya seseorang yang sedang sakit dan tidak mungkin menyentuh air. Bagi orang tersebut, Allah sudah memberikan petunjuk mengenai cara bersuci, yakni dengan cara bertayamum, menggunakan debu yang suci. Nah, jadi misalkan di sini ada contoh nih teman-teman, ada si Fulan misalkan sedang sakit nih. Nah, sakitnya itu misalkan ibu kasih contoh di sini sakitnya sakit cacar ya teman-teman ya. Nah, sakit cacar itu kan tidak mungkin menyentuh banyak air, ya kan? Karena dikhawatirkan penyakitnya akan bertambah parah. Nah, jadi di sini Allah sudah memberikan petunjuk atau memberikan sebuah keringanan wudhu untuk si Fulan yang sedang sakit cacar ini. Dengan cara apa sih si Fulan berwudu? Yaitu dengan cara bertayamum, yaitu dengan menggunakan debu yang suci. Nah, kemudian di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam keadaan perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan sementara
kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Nah, jadi maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman, apabila kita hendak sholat, kita wajib yang namanya bertoharoh atau bersuci. Nah, kalau misalkan di sekitar kita masih ada air, maka kita wajib berwudu dengan air. Nah, apabila kita sedang dalam keadaan junub atau sedang dalam keadaan yang kotor, maka kita wajib mandi. Mandi di sini maksudnya mandi wajib ya, teman-teman. Dan jika kamu sakit atau dalam keadaan perjalanan jauh atau kembali di sini maksudnya keluar dari tempat buang air seperti kamar mandi, atau bagi laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahram, sementara di sekitar kamu itu nggak ada air atau kering gitu, teman-teman, maka di sini dianjurkan untuk bertayamum dengan debu yang suci. Cara bertayamum itu dengan apa? Yaitu dengan mengusap wajah dan tanganmu dengan debu yang suci tersebut. Surah Al-Maidah ayat 6. Nah, kemudian di sini lanjut lagi, berdasarkan ayat tersebut, siapapun yang ingin mengerjakan sholat wajib berwudu terlebih dahulu. Sebelum melakukan sholat itu wajib berwudu dulu nih, teman-teman. Berwudunya itu pasti menggunakan air yang suci dan menyucikan. Adapun bagi orang yang sakit, apabila ia khawatir sakitnya akan bertambah parah jika terkena air, maka boleh mengganti wudunya dengan tayamum. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini Ibu punya sedikit video yang mana di sini menjelaskan cara bertayamum yang benar. Ya, silahkan disimak, teman-teman. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa, Bu Guru? Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik, Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Nah, teman-teman, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya, teman-teman. Ibu tunggu pertanyaan dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.